Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, isu yang sangat viral saat ini yaitu mengenai peperangan Israel dengan Hamas. Dan tentunya di media sosial banyak sekali komentar-komentar, ada yang pro, ada yang kontra. Namun saya mau tanggapi sebuah video dari seorang pelawak di Indonesia, dan dia mengatakan kenapa terjadi peperangan antara Israel dengan Hamas atau Palestina secara umumnya, yaitu menurut dia karena Abraham tidak pernah memberikan ketentuan siapakah yang memiliki daerah tersebut termasuk Yerusalem. Jadi pelawak ini dia mengklaim bahwa Abraham tidak pernah memberikan wasiat. Nah, apakah pernyataan ini benar? Apakah hal itu adalah faktanya? Nah, saudara-saudara, kita akan melihat apa perkataan firman Tuhan tentang daerah konflik saat ini, yaitu daerah Israel, daerah Palestina itu, daerah Yerusalem itu. Dan kita akan melihat dulu video dari pelawak ini, dan setelah itu kita akan tanggapi berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Palestina dengan Israel berantem hanya memperebutkan sebuah tanah. Yang namanya Yerusalem. Siapa yang salah sebenarnya? Siapa? Di Satanik diajarin yang salah Abraham atau Ibrahim. Kenapa? Karena dia nggak bikin wasiat, tanahnya buat siapa? Iya, nggak diwakafin. Iya, harusnya lihat tuh. Abraham tuh harus ingat dia punya dua anak. Apa ini tanah buat Ishak atau buat Ismail? Akhirnya berantem cuman buat tanah itu. Emang Yudea diantik ke atas-atas diambil ama nggak ada, cuman ini sepetak doang ini. Dan ini kita udah tengkar Islam Kristen nih perang salib mati-matian, nggak taunya Yerusalemnya diambil Yahudi. Lu berantem mulu ini. Jadi kita di Satanik bilang yang salah itu adalah bapaknya. Lagi-lagi itu branding dia untuk ngancur. Oke, kita sudah melihat videonya. Pelawak ini bernama Mongol, dan walaupun dia mengatakan di ajaran Satanik, tetapi waktu dia mengungkapkan hal itu seolah-olah itulah kebenarannya. Kita melihat juga temannya, dia juga seolah-olah percaya apa yang dikatakan oleh Mongol. Nah, saudara-saudara, kita harus benar-benar ketahui kebenarannya seperti apa. Jangan sampai kita bingung, jangan sampai kita karena tidak tahu, akhirnya hanya mengikuti perasaan kita dan kita emosi. Padahal kita tidak tahu kebenarannya. Nah, apakah daerah Israel itu termasuk daerah Gaza, termasuk daerah Yerusalem itu tidak diberikan kepada Israel? Lalu seolah-olah Israel yang berusaha merebut. Apakah hal ini tidak pernah diberikan kepada Israel? Nah, ini yang harus kita tahu. Nah, kalau kita belajar sejarah, dan tentunya Alkitab adalah kebenaran daripada sejarah itu, karena itu adalah firman Tuhan. Nah, jelas sekali kita mulai dari waktu Tuhan memanggil Abraham. Waktu Tuhan memanggil Abraham, kita bisa membaca di kitab Kejadian pasal 12, dan di ayat pertama di situ dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Abram namanya sebelum dia nantinya diganti menjadi Abraham, dan dia itu berasal dari daerah Mesopotamia. Apa kata Tuhan kepada Abram atau Abraham? Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan memanggil Abraham untuk pergi ke suatu negeri, meninggalkan semua saudara-saudaranya, keluarganya, negerinya, dan ikut petunjuk daripada Tuhan. Nah, Abraham dia percaya kepada Tuhan, lalu dia taat.
Lalu kita melihat selanjutnya ketika Abraham dia sampai ya ke Kanaan, daerah atau tanah Kanaan, lalu apa yang terjadi di situ? Nah, Tuhan dia berfirman kepada Abraham. Nah, lihat apa kata firman Tuhan ya di sini di ayat yang ke-7. Ya. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, ya, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan, kepada keturunan." Ya, negeri ini itulah tanah Kanaan. Kita melihat ya di ayat sebelumnya, di ayat yang ke-6 di situ dikatakan Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi daerah tanah Kanaan ya yang dimaksud di situ. Dan apa kata firman Tuhan tadi ayat yang ke-7? Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan. Jadi tanah Kanaan itu akan diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Nah, sekarang kita melihat lebih jelas di Kejadian pasal 15. Siapakah keturunan yang dimaksud oleh Tuhan? Ya, jadi Mongol tadi berpikir, ya, walaupun dia mengatasnamakan itu adalah ajaran Satani, tapi dengan pernyataannya seolah-olah bahwa Abraham tidak pernah memberitahu siapakah ya pemilik tanah Kanaan, termasuk Yerusalem. Nah, saudara-saudara, nah di sini kita melihat bagaimana Tuhan ya, dengan jelas mengatakan bahwa keturunan yang dimaksud itu adalah ya orang Israel. Ya. Dari mana kita tahu? Nah, lihat ayat yang ke-13. Ya, waktu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Ayat yang ke-13, firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Nah, lihat, keturunan daripada Abraham ini sempat akan menjadi orang asing di suatu negeri, dan tidak hanya menjadi orang asing biasa saja, tetapi mereka akan diperbudak. Ya, di sini dikatakan diperbudak, dianiaya. Dan berapa lama mereka di sana? 400 tahun lamanya kurang lebih. Nah, siapakah keturunan yang dimaksud oleh Tuhan? Yaitu orang Israel. Karena hanya orang Israel yang pergi ke Mesir, awalnya hanya 70 orang kurang lebih, ya, Yakub dan anak-anaknya. Lalu mereka selama berada di Mesir 400 tahun kurang lebih, mereka diperbudak, dianiaya. Itu adalah bangsa Israel. Jadi bukan ya keturunan daripada Ismail, ya, bukan orang-orang Palestina, ya, tetapi ini adalah bangsa Israel. Jadi jelas sekali Tuhan memberikan tanah Kanaan itu kepada ya bangsa Israel yang adalah keturunan yang sah, yang diberkati, ya, keturunan daripada Abraham. Nah, lihat ayat yang selanjutnya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Nah, bangsa yang memperbudak mereka itu Mesir akan dihukum oleh Tuhan. Nah, kita bisa membaca ya di kitab Keluaran bagaimana memberikan 10 tulah, ya 10 hukuman kepada bangsa Mesir. Dan dikatakan ya ayat yang ke-15, tetapi engkau yaitu Abraham akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu, ya waktu dia sudah tua dan meninggal. Lalu ayat yang ke-16, tetapi keturunan yang keempat akan kembali di sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, kenapa orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu harus ya dimusnahkan, harus dibunuh? Kenapa? Karena di sini Tuhan mengatakan kedurjanaan, kejahatan mereka itu sudah genap. Benar-benar begitu jahat dalam hal moral, ya bahkan dalam hal kepercayaan. Mereka bukan lagi menyembah Tuhan, ya, tapi menyembah ya dewa-dewa lain, berhala, ya, lalu bersikap
untuk memuaskan hawa nafsu. Tuhan sudah sabar, ya, 400 tahun lamanya setidaknya selama Israel berada di tanah Mesir, ya, orang-orang ini yang ada di tanah Kanaan tidak ada pertobatan. Jadi sudah genap kejahatan. Jadi layak mereka harus dihukum, ya. Jadi kenapa orang-orang Kanaan itu harus dimusnahkan? Karena mereka begitu jahat. Dan tanah Kanaan itu diberikan kepada bangsa Israel. Nah, lihat ayatnya yang ke-18. Nah, ini yang sangat menarik. Kita mau tahu lebih jelas, ya, daerah yang dimaksud itu yang diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel seperti apa dengan jelasnya, gambarannya. Nah, lihat ayat ke-18 ya. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat. Nah, lihat ya, yakni, ya, tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, lalu orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Nah, itu rinciannya. Tapi lihat garis besarnya. Di sini dikatakan, ya, oleh firman Tuhan, ya, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat. Jadi mulai dari sungai Mesir sampai Efrat. Nah, sekarang kita mau melihat petanya, ya, seperti apakah, ya, mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Nah, mari kita lihat petanya ya. Nah, lihat petanya, saudara-saudara. Nah, dikatakan tadi mulai dari sungai Mesir. Nah, ini adalah sungai Mesir. Nah, ini Egypt, ya. Ini adalah sungai Mesir. Lalu dikatakan sampai sungai Efrat. Dari mana sungai Efrat? Nah, lihat ini sungai Efrat di atas. Ya. Inilah sungai Efrat. Jadi kalau dikatakan oleh Tuhan mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat, maka ini semua, ya, ini semua diberikan kepada bangsa Israel. Nah, jelas ya, termasuk daerah Gaza ini, termasuk daerah Hebron ini lihat Hebron. Nah, ini lihat Hebron. Termasuk daerah Hebron ini yang ada di mana nantinya di situ ada Yerusalem, ya, itu juga diberikan kepada bangsa Israel. Nah, kita lihat lebih jelas gambar lain. Nah, lihat gambar ini. Nah, jadi dikatakan tadi mulai dari sungai Mesir ya, ini Egypt, sampai sungai Efrat itu di atas. Ini dia yang ada kursor ini. Nah, jadi artinya apa? Semua ini termasuk Gaza, termasuk Yerusalem dan daerah-daerah ini sekitar semua sampai sungai Efrat itu diberikan kepada bangsa Israel. Jadi kalau ada yang mengatakan termasuk Mongol atau siapa saja yang mengatakan bahwa, ya, tidak ada kepastian kepada siapa. Ini jelas sekali Tuhan mengatakan mulai dari sungai Mesir sampai, ya, sungai Efrat. Jadi kalau ada yang mengklaim, oh itu daerah Gaza ini, daerah Yerusalem itu daerah ini punya Palestina, punya ini. Nah, lihat sejarahnya. Tuhan berkata apa? Pada zaman Abraham dikatakan mulai dari sungai Mesir, sungai ke sungai Efrat itu diberikan kepada bangsa Israel. Jadi jelas ya, ini ada Yerusalem. Termasuk ini akan diberikan kepada Israel. Jadi harusnya tidak ada perdebatan. Ya, tidak ada perdebatan lagi. Karena Tuhan yang mengatakan. Lihat tadi apa kata firman Tuhan di kitab Kejadian pasal 15 ayatnya yang ke-18. Ya, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat, sungai yang besar itu yaitu sungai Efrat. Nah, kalau kita baca ya selanjutnya firman Tuhan di kitab Keluaran pasal 3. Ya. Waktu Tuhan, ya, akhirnya membebaskan bangsa Israel di tanah Mesir karena sudah 400 tahun kurang lebih, ya, tergenapi apa yang dikatakan Tuhan. Dan sekarang apa kata Tuhan?
ya kepada Musa. Ya, dia memakai Musa untuk mengeluarkan, untuk memimpin bangsa Israel ya sesuai dengan janji Tuhan. Apa kata Tuhan kepada Musa? Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Ya, dan apa kata Tuhan di sini? Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak. Sangat menarik loh di sini. Kamu lihat, di sini Tuhan tidak mengatakan akulah Allah Abraham, Allah Ismail, lalu Allah keturunannya. Tidak. Tapi di sini justru dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa Tuhan berkenan memberikan janjinya, pilihannya kepada Abraham, lalu turun kepada Ishak, lalu turun kepada Yakub, bukan kepada keturunan lain. Jadi yang diberkati itu yaitu Abraham, Ishak, turun ke Yakub, yaitu Israel. Nah, sangat menarik. Lalu lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan ayat yang ke-8. Sebab aku telah turun melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Jadi Tuhan sekarang mau menggenapi janjinya kepada Abraham, ya, kepada Ishak, kepada Yakub, bahwa dia akan membawa orang Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Itu tanah Kanaan, tanah orang Het, tanah orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Tadi kita sudah lihat petanya, ya, gambarnya jelas sekali. Di Tuhan memakai Musa untuk menggenapi janjinya, membawa bangsa Israel, itu umatnya, pergi ke tanah Kanaan. Sangat jelas. Ya. Lalu kita lihat lagi kitab Yosua. Setelah Musa mati, ya, meninggal, dan orang Israel baru sampai ya di samping sungai Yordan, belum menyeberang. Lalu siapa yang melanjutkan? Yosua. Nah, lihat apa kata Tuhan kepada Yosua. Ya. Ayat yang pertama dulu. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Ya, apa kata Tuhan? Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, lihat, dikatakan di sini, ya, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada siapa? Kepada bangsa Israel. Jelas sekali disebutkan nama lagi. Ya. Lalu, lihat ayat yang ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Nah, ayat yang keempat, dari padang gurun Libanon, yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu menjadi daerahmu, daerah orang Israel. Jadi mau berdebat lagi, itu tidak diberikan kepada bangsa Israel? Jelas sekali. Ya. Lalu kalau kita baca Yosua pasal 10 sampai Yosua pasal 15, bagaimana akhirnya Yosua dengan pimpinan Tuhan, ya, memimpin Israel untuk, ya, berperang, dan daerah Hebron, daerah Yerusalem juga itu direbut oleh Yosua sesuai dengan janji Tuhan. Lalu kalau kita membaca nanti lagi, ya, di 1 Samuel pasal 17, lalu 2 Samuel pasal 5, bagaimana pada masa Raja Daud, akhirnya Raja Daud yang memerintah di Yerusalem. Jadi Yerusalem adalah milik bangsa Israel. Karena Tuhan sudah menjanjikan mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Nah, jadi saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Mongol ini, ya, orang tahu apakah dia juga percaya walaupun dia menyatakan itu adalah ajaran Satanis. Tapi ketika dia mengungkapkan hal itu, apalagi di media sosial, dan ada orang yang tidak percaya Tuhan, temannya itu bicara, teman bicaranya, seolah mereka percaya itulah kebenaran. Dan itu membingungkan orang. Ya. Banyak juga orang berkomentar, oh itu milik orang Gaza, Yerusalem itu milik Palestina. Begini-begini sejarah, begini sejarahnya.
Saudara-saudara, inilah kebenarannya. Tuhan yang memberikan itu kepada Abraham, ya, dan keturunannya itu orang Israel. Mulai dari mana? Mulai dari sungai Mesir sampai sungai Efrat. Tadi saya sudah kasih tahu gambar. Jadi termasuk Yerusalem, bahkan daerah Gaza pun itu adalah milik Israel yang diberikan Tuhan. Yang diberikan Tuhan, garis bawah, yang diberikan Tuhan. Sebagai tanah perjanjian. Nah, jadi kita harus ya hati-hati menyingkapi yang terjadi di media sosial. Kita tetap pegang ajaran kebenaran firman Tuhan. Ini adalah ajaran kebenaran firman Tuhan. Ya, dan kiranya Tuhan yang terus menolong kita untuk tetap setia bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Tuhan memberkati kita semua. Amin.